Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat, para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin saya minta sidang waktu Dewan, pimpinan interupsi. kami perkenankan kami menutup rapat paripurna. Pimpinan, saya minta dengan waktu. Ucapan, Pimpinan, mohon maaf, saya minta waktu. Alamin. Wassalamualaikum Pimpinan, saya A432 pimpinan. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Babas, aksi demo mogok nasional. Tentu kita berharap apa yang disuarakan oleh teman-teman buruh itu mendapatkan hasil sesegera mungkin ya, ada kepastian yang membuat tentram teman-teman buruh. Kira-kira nih Kang Babas, kalau saya kemarin kan sempat bikin video juga ya tentang undang-undang cilaka. Cilaka, Cipta Lapangan Kerja. Cipta Lapangan Kerja. Karena dianggap ini lebih tepat karena katanya banyak pihak mengatakan ini merugikan kaum buruh. Nah, kalau di video saya kemarin bahasanya masih permukaan. Nah, karena sekarang kebetulan ketemu Kang Babas, saya tahu nih sahabat semua, Kang Babas juga praktisi di HR. Jadi tentunya sebagai pelaku juga nih yang ngurusin teman-teman pegawai buruh dan sebagainya ya. Nah, kira-kira menurut dalam kacamata Kang Babas nih, poin mana kira dari Omnibus Law itu yang paling membuat sengsara buruh atau paling merugikan? Turut bersimpati mungkin ya kepada teman-teman pekerja buruh. Saya juga sebenarnya pekerja, kan, cuman mungkin buruh juga ya. Buruh juga gitu. Cuman karena posisi pengalaman saya di HRD, ya kita tahu kalau HRD itu kan hampir selalu kakinya di dua posisi ya. Iya benar. Sesekali mewakili perusahaan di depan karyawan, sesekali mewakili karyawan di depan perusahaan gitu kan ya. Mewakili perusahaan di depan karyawan dan mewakili karyawan di depan perusahaan. Gitu. Jadi memang selalu dilematis, terutama ketika ada pembahasan mengenai undang-undang. Kalau dulu undang-undang 13 ya, undang-undang ketenagakerjaan. Kalau sekarang Omnibus Law ini kan sebenarnya pembahasan udah agak lama ya. Iya. Dan sejak dulu agak udah mulai terasa, waduh ini deg-degan gitu. Karena kalau ketika ini dikeluarkan, pekerjaan HR dengan posisi tadi kakinya di dua pihak gitu ya, pasti akan ya merepotkan lah. Pasti akan merepotkan karena mengkhawatirkan kalau misalnya kita lihat beberapa poin yang diaspirasikan oleh buruh-buruh, serikat pekerja segala macam, banyak poin-poin yang memang dinilai memberatkan. Dinilai memberatkan. Misalnya diantaranya ya, kalau yang saya sempat baca itu kayak misalnya upah minimum hanya didasarkan pada UMP. Jadi nggak ada lagi upah sektoral kabupaten dan kota. Padahal yang kita tahu UMP itu kan dihitung berdasarkan kebutuhan biaya hidup di provinsi. Iya. Jadi setiap kota itu dirata-ratakan biaya hidupnya berapa. Kalau misalnya di provinsi itu kayak Jawa Barat lah katakan, yang paling banyak industrinya ya, Karawang, Bekasi, Bandung besar mungkin kebutuhan hidupnya, tapi di daerah-daerah tertentu yang lain, Purwakarta, Cianjur gitu kan ya lebih rendah gitu ya, sehingga begitu dirata-ratakan pasti yang tinggi jadinya ikut turun gitu. Makanya itu juga yang mungkin menjadi kekhawatiran teman-teman kita. Jadi ini menguntungkan buat para pegawai yang ada di Majalengka yang UMK-nya rendah gitu ya, tapi merugikan yang di perkotaan begitu atau gimana ininya? Kalau di HR pasti kita melihat dari dua sisi ya. Yang pertama memang untuk menggaji karyawan kita kan harus di atas UMP, UMK, UMR lah istilahnya kalau dulu ya. Sehingga itu akan memberikan kepuasan bagi karyawan. Nah, ketika di kota-kota yang UMK-nya rendah gitu kan, artinya kan kita akan mengikuti, sehingga beban ke perusahaan juga lebih rendah gitu ya. Makanya menguntungkan ketika di UMK yang biasanya berlaku UMK sekarang berlaku UMP, biasanya menguntungkan.
Tapi juga jangan salah, karena sebenarnya ketika kita menaikkan gaji karyawan, artinya kan otomatis biaya perusahaan makin besar, sehingga resiko perusahaan ini bebannya lebih besar sebenarnya. Makanya mereka yang pemilik usaha, bagaimana caranya supaya bisa produksi, bisa menjual, pokoknya meraih omset yang bisa menutupi biaya tadi gitu ya. Dan jadi ya serba salah sebenarnya kalau kita udah bicara tentang gaji, tentang upah gitu ya. Kita bukannya nggak mau naik gitu, bukan nggak mau ngasih, tapi kalau ini kita tetapkan tinggi, jangan-jangan malah kita perusahaan yang bangkrut, nggak mampu, kolaps gitu kan, itu juga bahaya. Pernah juga saya berpikir jangan-jangan pemerintah menentukan upah UMR, UMK dan UMP itu juga untuk mendorong industri supaya beralih, sebenarnya beralih jangan lagi di kota-kota yang besar, jangan lagi di provinsi-provinsi yang sudah padat gitu ya, yang kehidupan biaya kehidupannya tinggi. Tapi ya kalau kita ngelihat demografi Indonesia, ya orang-orang kan pada berlarian ke Jawa Barat ya, terutama gitu ya, karena yang tingginya di sini. Benar-benar. Kita bicara tentang pengupahan, kalau kita lihat di satu sisi merugikan buruh. Tapi kalaupun kita mengikuti yang buruh, ya perusahaan juga berbahaya kondisinya gitu, itu mengenai upah. Jadi kalau kita dari kacamata buruh yang mengenai upah, saya rasa memang bisa berpotensi merugikan. Tapi juga kita harus bisa lihat dari kacamata pengusaha.